Izin saya record. Oke, sudah banyak. Jadi rekan-rekan, yang akan kita bahas di pertemuan terakhir ini adalah tentang etika ya, sebagai bagian dari materi filsafat hukum. Kalau sebelumnya kita banyak membahas tentang aliran-aliran pemikiran filsafat mulai dari abad klasik ya, masa-masa klasik yang berkembang pemikiran-pemikiran filsafat hukum yang bersifat teologis ya, hukum alam, hukum kodrat, kemudian berkembang ke pemikiran yang bersifat metafisis, yang mana itu mulai meninggalkan keyakinan-keyakinan, ya, dogma-dogma, doktrin-doktrin yang bersifat teologis tadi, menuju kepada suatu pemikiran yang lebih positivisme, sehingga berkembang pemikiran filsafat positivisme, rekan-rekan. Kemudian kita juga sudah membahas tentang kaitannya hukum dengan moral, ya, terutama yang mendasari ya the right to civil disobedient, ya, yang kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian juga kaitannya hukum dengan moral, yang mana itu merupakan garis batas apakah hukum itu dapat dinyatakan legal, sah, ya, dan memiliki kekuatan ya, mengikat sebagai hukum yang adil, ya, yang memberikan kewajiban kepada masyarakat untuk menaati hukum, ya, atau the duty to obey the law, ya. Nah, yang terakhir ini kita akan fokus kepada materi yang sangat penting juga, kaitannya dengan hukum dengan etika ya, filsafat hukum dengan etika. Ya rekan-rekan. Nah, apa sih hubungan filsafat dengan etika ya? Kita lihat dari segi definisi, kemarin kita sudah sama-sama pelajari di pertemuan pertama. Definisi dari filosofi ya atau filsafat dari segi bahasa tidak lain adalah mencintai kebijaksanaan ya, yaitu terdiri dari dua suku kata, philein dan sophia, kan ya. Sehingga secara etimologis atau secara hakikat bahasa ya, filsafat itu artinya cinta akan kebijaksanaan, sebagaimana disampaikan oleh Herodotus ya, mengartikan bahwa filsafat itu atau filosofein, yaitu artinya berusaha menemukan ya. Dalam arti ini filsafat bermakna kecintaan seseorang untuk mencari tahu, memuaskan kerinduan intelektualnya lebih dari kebijaksanaan, ya kira-kira ya. Jadi seperti itu, dan Pitagoras juga memahami sophia ya atau kebijaksanaan itu sebagai pengetahuan hasil kontemplasi. Ya rekan-rekan ya. Sekarang
bagaimana hubungannya dengan etika? Di sini kita lihat ya. Pertama, menurut Plato, filsafat tadi adalah ilmu pengetahuan yang berminat atau bertujuan untuk mencapai kebenaran yang asli. Ya, demikian juga menurut Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan. Nah, di sini kita lihat ada 4 persoalan yang terkandung di dalam filsafat. Pertama, apakah yang dapat kita ketahui atau disebut dengan metafisika? Yang kedua, nah ini yang akan kita bahas secara khusus di dalam pertemuan terakhir ini, apakah yang seharusnya kita kerjakan atau etika ya. Nah, tapi di dalam filsafat juga kita juga harus paham bahwa di dalamnya juga ada unsur agama ya. Sampai di manakah harapan kita? Nah, disinilah ya bahasan pokok persoalan tentang agama masuk di dalam juga ya bahasan filsafat. Yang terakhir, apakah yang dinamakan manusia? Ini kaitannya dengan antropologi. Ini menurut siapa? Menurut Immanuel Kant ya. Kita tahu Immanuel Kant ini juga merupakan tokoh yang sangat berpengaruh ya, pemikiran-pemikirannya termasuk di dalam hukum yang melahirkan pemikiran-pemikiran ya yang bersifat positivisme ya, dan beliau juga termasuk yang mempengaruhi pemikiran Hans Kelsen yang sangat berpengaruh ya dalam ilmu hukum dengan teori hukum murni ya rekan-rekan. Nah, kita masuk ke bahasan etika ya menurut Sonny Keraf ya, dalam memahami etika itu tidak lain adalah moralitas ya. Etika atau filsafat moral, yaitu ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral. Ya, kan? Tentang bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret. Berikutnya, dalam kamus bahasa Indonesia, ya, kamus besar bahasa Indonesia, etika itu ada 3 makna. Pertama, ilmu tentang baik dan buruk, ya, tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas nilai-nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh golongan atau masyarakat. Ya. Next. Nah, ini yang juga harus kita pahami dalam khasanah keislaman, ya, karena memberikan pengaruh, ya, tentunya di dalam pemahaman filsafat dan etika, yaitu Abu Bakar Muhammad Zakaria Ar-Razi dan Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad bin ya, Miskawai, filsuf Muslim yang khusus berbicara di bidang etika atau akhlak ya. Jadi bicara etika itu kalau di khasanah keislaman tidak lain adalah akhlak ya, akhlak. Menggunakan tentunya di sini Al-Qur'an dan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang bertujuan menanamkan dalam diri manusia kualitas-kualitas moral serta melaksanakannya dalam tindakan-tindakan. Selain itu, yang juga menjadi banyak rujukan yaitu pendapat Aristoteles ya, bahwa etika merupakan bagian dari filsafat. Selain metafisika, ya, logika, retorika, ekonomi, politik, estetika dan sebagainya. Ya, kan-kan ya. Jadi apa itu etika? Ya, kita lihat di sini tadi dia menempati ya 1 dari 4 bahasan filsafat ya. Metafisika, logika, etika, dan estetika. Metafisika terkait dengan segala sesuatu yang ada. Ya, jadi ini filsafat kebendaan lah gitu ya. Kemudian logika ini terkait dengan ya hukum-hukum penyimpulan, ya, teori-teori kebenaran, ya. Ini ada di dalam filsafat logika. Nah, yang ketiga ini yang akan kita bahas
secara khusus pada pertemuan ini sebagai pertemuan terakhir, yaitu etika. Apa itu filsafat yang membahas apa yang dimaksud dengan baik, ya. Apa yang dimaksud dengan baik, itulah etika. Yang terakhir baru estetika, ini membahas sesuatu yang indah itu apa gitu. Jadi ini kaitannya dengan seni lah. Ya, rekan-rekan ya. Kita lanjut. Ciri-ciri filsafat ya. Saya kira ini sudah kita bahas di pertemuan pertama ya. Kita akan next saja. Karena kita fokus ke etika sekarang. Ini ciri-ciri filsafat tadi ya. Berusaha mencapai realitas yang sesungguhnya. Memang ini fungsi dari filsafat. Kalau kemarin kita masih ingat, minimal ada 3 ya ciri ataupun bukan ciri ya kandungan dalam filsafat, yaitu ontologis, yaitu hakikat ya, hakikat segala sesuatu, kemudian aksioma ya, nilai segala sesuatu, dan yang ketiga epistemologis ya. Epistemologis ya. Itu adalah terkait dengan prosedur, cara, metodologi kait dengan segala sesuatu yang dibahas di dalam ilmu filsafat, ya rekan-rekan ya. Jadi filsafat itu berusaha memahami manusia hidup, ya. Seorang filsuf mempertanggungjawabkan ideal, maka seorang filsuf tahu bagaimana mempertanggungjawabkan posisinya, tidak dengan menunjuk manfaat praktis. Kira-kira seperti itu. Ya, saya akan bahas kita akan fokus pada etika, ya. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa etika masuk ke dalam salah satu ya pokok bahasan ilmu filsafat, karena dikatakan juga oleh Bertens ya sebagai ciri-ciri dari etika itu ya ciri khas filsafat dengan jelas tampak juga pada etika. Jadi etika itu memiliki ciri khas filsafat juga ya. Etika tidak berhenti pada yang konkret, pada secara faktual dilakukan, tapi ia bertanya tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang tidak dilakukan, tentang baik atau buruk untuk dilakukan ya. Contohnya di sini mengenai masalah korupsi. Kita lihat ya. Contohnya mengenai masalah korupsi. Nah, berbicara etika dalam masalah korupsi, maka di sini minimal ada 2 cakupan ya. Yang pertama, dapat kita tanyakan bagaimana fungsinya dalam masyarakat. Apakah banyak dilakukan? Golongan mana yang banyak terlibat? Ya. Alasan-alasan mengapa korupsi dipraktekkan? Sebabnya mengapa korupsi begitu sulit diberantas ya, dan sebagainya. Itu semua merupakan pertanyaan sosiologi. Jadi kaitannya tadi dengan etika ya kaitkan dengan masalah korupsi, juga di sini mengandung pertanyaan-pertanyaan yang bersifat sosiologi. Nah, kemudian bagi etika, pengetahuan hasil sosiologi itu sangat bermanfaat ya. Tapi etika tidak membatasi diri dengan menyoroti korupsi sebagai gejala faktual saja. Etika menyibukkan diri dengan pertanyaan apakah korupsi dapat dibenarkan atau tidak. Bagaimana argumentasi mereka yang pro dan kontra, dan apakah argumentasi mereka dapat dipertahankan. Nah, demikianlah etika membahas, ya, menggali, ya, menjelaskan, ya, baik dan buruk dalam masalah korupsi. Jadi tidak berhenti di fakta-fakta empiris ya, tapi juga menggalinya dari segi argumentasi yang bersifat nilai-nilai tadi ya, nilai-nilai moralitas tentunya ya, tidak hanya aspek empiris sosiologisnya. Saya kira itu rekan-rekan ya.
Jadi menurut Lili Rosidi ya, Profesor, jika dikaji secara cermat inti dari definisi apa itu filsafat hukum, maka bicara filsafat hukum ya merupakan cabang dari filsafat, yaitu filsafat etika atau moral ya. Jadi ini sangat penting sekali ya kita bisa menempatkan ya posisi filsafat hukum itu yang tidak lain cabang dari ilmu filsafat, yaitu filsafat etika dan moral. Jadi kalau dilihat gambarnya seperti ini ya. Pertama sebagai genus yaitu filsafat ya, filsafat manusia. Ya. Sebagai spesiesnya yaitu filsafat etika. Nah, di mana letak filsafat hukum? Dia merupakan subspesies dari filsafat etika. Ya, rekan-rekan ya, jelas ya. Ini kita sampaikan lagi. Ini sebenarnya udah saya sampaikan, tapi saya ulang lagi biar kita lebih jelas menempatkan hubungan filsafat dengan etika dan dengan hukum. Ternyata memiliki hubungan apa? Genus, spesies dan subspesies. Ya, rekan-rekan ya. Ini harus kita pahami karena kita sudah berada di level magister hukum, seorang legal scientist ya harus memahami ya dasar-dasar filsafat seperti yang sedang kita bahas sekarang ini. Nah, terakhir sebelum kita selesaikan materi ini ya, nanti kita tutup dengan UTS ya atau UAS. Kita bahas tentang sejarah perkembangan etika ya. Etika tersebut diawali di abad ke-5 sebelum Masehi ya. Ditandai dengan beberapa mazhab di Yunani. Pertama Sokrates ya mengatakan bahwa kebajikan ya, virtue atau arete adalah pengetahuan dan keduanya berada seiring sejalan ya. Seseorang yang memahami kebenaran akan mampu mengambil kebajikan dari pengetahuannya tentang hal-hal yang benar, yang berbuat juga yang benar. Itu menurut Sokrates 500 tahun yang lalu. Intinya apa di sini mengatakan bahwa etika itu adalah pengetahuan terkait dengan ya memahami kebenaran ya dan mengambil kebajikan dari pengetahuannya untuk juga berbuat benar ya. Kira-kira seperti itu ya rekan-rekan ya. Berikutnya Plato juga di abad ke-5 ya, 427 sebelum Masehi ya, BC juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan baik ya atau etika tadi yaitu apabila ia dikuasai oleh akal budi. Sedangkan yang buruk apabila ia dikuasai oleh hawa nafsu ya. Aristoteles bagaimana? Jadi di abad ke-3 ini ya atau ke-4 sebelum Masehi dia mengatakan bahwa untuk mencapai kebahagiaan bukan dengan mengejar nikmat dan menghindari perasaan sakit atau mengharapkan pemenuhan segala keinginan, melainkan melalui tindakan pengaktualisasian atau perealisasian potensi-potensi yang ada dalam diri manusia. Jadi ini mengandung aspek spiritualitas ya rekan-rekan ya kalau kita lihat ya. Karena etika tersebut berangkat dari ya jiwa ya, akal budi. Ya kan? Maka di sini aspek spiritualitas yang sangat terkait ya dengan pendapat-pendapat awal terkait dengan etika ya di era klasik yaitu 500 tahun sebelum Masehi ya. Juga tadi kita sudah kutip pendapat dari tokoh Islam ya, tentunya juga sudah lebih kontemporer ya karena Islam sendiri berkembang di abad ke-7 ya. Dibawa oleh Nabi Muhammad di Jazirah Arab
ya, yang juga di sini tidak lain menanamkan ya, dalam diri manusia kualitas-kualitas moral. Itu juga bisa kita jadikan referensi dalam memahami tentang filsafat dan etika ya rekan-rekan. Memang ada istilah-istilah khusus ya di khasanah keislaman ini, seperti misalnya etika kita kenal dengan istilah akhlak, ya bidang akhlak. Ya, silakan rekan-rekan bisa gali ya dalam nanti membuat tulisan-tulisan hukum, ya tesis. Tidak harus kita hanya berpatokan pada satu tokoh aja ya, tapi tidak melepas kemungkinan juga dari khasanah keilmuan Islam ya, atau rekan-rekan juga bisa mengambil referensi dari berbagai tradisi keilmuan di berbagai wilayah ya, untuk menggali nilai-nilai etika ya, termasuk yang dinyatakan oleh Profesor Jimli Asidiki ini ya, yang menguraikan perkembangan etika dalam bentuk tulisan berupa buku dan kode. Diawali pemikiran Muslim di tahun 1200 Masehi ya. Ini Prof Jimli ya, menulis di dalam bukunya di tahun 2014. Menulis tentang medical ethic ya, siapa? Ishaq Ibnu Ali Ar-Ruhawi. Gitu ya. Bukunya dikenal dengan Adab At-Tabib. Ya, jadi ini merupakan ide-ide tentang adab dan standar-standar perilaku dokter. Ya. Karena memang dulu di abad ke-12 Masehi ini ya, kita mengenal berkembangnya ya tradisi kedokteran Islam ya, yang sangat termasyhur pada masa itu ya. Kita kenal tokoh-tokohnya ya, seperti Ibnu Rashid ya, Avicenna ya, kita kenal Avicenna ya, Ibnu Sina ya. Kemudian di abad ke-18 ini ya, Thomas Percival dari Inggris juga membuat kode etik tentang perawat ya. Jadi memang ajaran etik ini justru kita lihat ya berkembang di dunia medis ya, dunia medis ya. Seperti di abad ke-12 ini kan tentang adab at-tabib ya, adab para dokter yang ditulis oleh Ibnu Sina ya, Ibnu Sina. Atau di abad ke-18 ya, tahun 1794 juga ya, ditulis kode etik perawat. Kemudian di tahun 1846 ya, atau abad ke-19 ini ya, American Medical Association. Jadi menurut catatan Prof Jimli, justru etika ini banyak ditulis ya, banyak dibukukan di bidang medis ya dan kedokteran. Ya, kan ya. Ini catatan kita. Bagaimana di bidang hukum? Ya, jadi di bidang hukum catatan yang bisa kita sampaikan di sini, di tahun 1854 ya ditulis legal ethic ya, dari buku ini ide untuk menyusun kode etik hukum di berbagai negara bagian di Amerika ini ya. Negara bagian yang pertama di Amerika yang menyusun kode etik adalah Alabama, American Bar Association ya, ini pradinya Amerika ya, di tahun 1908 juga mengesahkan kode etik profesional ya, yang disebut sebagai Canons of Professional Ethics. Itu ya kira-kira rekan-rekan ya. Jadi kita bisa catat bagaimana etika ini pertama kali muncul dan sampai di abad ke-19 ya terus disusun, dikodifikasi ya dalam bentuk legal ethics. Ya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia kita mencatat di tahun 2001 ya muncul etika kehidupan bangsa ya dalam TAP MPR nomor 6/MPR/2001 ya, pada subbab etika penegakan hukum yang berkeadilan. Ya rekan-rekan ya. Apa saja uraiannya? Pertama dinyatakan
keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nah, ini bisa kita jadikan ya referensi ketika nanti kita menulis ya ataupun membuat kajian terkait dengan etika. Jangan lupa kita sampaikan sebuah tonggak hukum ya, tonggak hukum yang sangat penting, yaitu TAP MPR nomor 6 tahun 2001 ya. Nah, dewasa ini bagaimana kita melihat penegakan etika ya, contohnya kemarin Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya selaku peradilan etika telah juga kita lihat ya melakukan penegakan etika ya terhadap pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu ya. Kita lihat kemarin misalnya bagaimana Prof Jimli ya menyatakan pelanggaran etika kepada ketua KPU ya yang melanggar asas-asas etika-etika ya, kepantasan-kepantasan ya yang berada di ranah etika. Gitu ya. Dengan cara apa? Melakukan pemeriksaan ya, seperti halnya sebuah peradilan. Ya. Ini menurut beliau Prof Jimli mengatakan Komisi Yudisial juga ya sebagai pengadilan etik. Jadi sudah ada pengadilan-pengadilan etik, tidak hanya jadi di ranah ya Dewan Kehormatan KPU ya, tapi juga kita mengenal Komisi Yudisial yang menurut Prof Jimli Asidiki tidak lain adalah peradilan etik ya, karena pada dasarnya fungsinya sangat erat dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman ya, peradilan ya, Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya dan yang mengadili perkara hukum, maka KY sebagai pengadilan etika ya, Court of Ethics. Jadi itu rekan-rekan ya. Terhadap hakim yang terancam pelanggaran berat, misalnya dilakukan pemecatan, dilakukan pemeriksaan seperti di peradilan bersama antara KY dan MA untuk membentuk majelis kehormatan hakim. Bagaimana dengan di bidang pendidikan hukum? Jadi sekarang ini ya gejala akhir-akhir ini memang memperlihatkan adanya penurunan etika. Ya, ini sangat memprihatinkan sekali. Tentunya kita sebagai legal student ya, legal scientist ya harus berusaha bersama-sama mengembalikan etika ini dalam penegakan hukum ya dan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti halnya TAP MPR nomor 2 tahun 1993 yang menyatakan sasaran bidang pembangunan hukum dicapai dengan membutuhkan tenaga aparatur hukum yang beretika dan profesional ya, merupakan tugas pendidikan tinggi hukum. Jadi tidak hanya melahirkan sarjana hukum atau magister hukum yang pintar hukum, tapi juga memiliki etika yang dapat berperan positif mendorong pembangunan nasional. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi dikaitkan dengan pendidikan hukum, etika ya yang menjadi bagian dari filsafat hukum, ini sangat penting sekali ya. Agar apa? Agar para penegak hukum ya termasuk kita semua mengenal dan peka akan masalah-masalah keadilan dan masalah-masalah kemasyarakatan, mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan dan bijaksana tetap berprinsip pada prinsip-prinsip hukum ya. Terakhir ini Mokhtar Kusumatmaja kait dengan dunia pendidikan berpendapat pendidikan profesional tanpa pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika profesional tidak lengkap. Contohnya di bidang hukum ya, hanya terampil teknis di bidang hukum saja ya, menyangkut tanggung jawab seseorang terhadap orang yang dipercayakan kepadanya ya, profesinya, tapi juga harus menyertakan nilai-nilai etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya ya. Jadi tidak hanya menghasilkan tukang-tukang yang terampil ya di bidang hukum dan profesinya, tapi yang paling penting adalah tadi memiliki etika. Ini Prof. Said Tapi ya, almarhum
yang sangat kita hormati dan sangat kita segani ya, mengatakan bahwa etik profesi sebagai mata kuliah maksudnya agar para calon atau sarjana hukum ya, termasuk kita magister hukum, dapat mendeteksi bom-bom waktu serta dapat menghindarkan diri dari ranjau-ranjau tersembunyi sehingga hal-hal yang diperkirakan wajar pada dasarnya merupakan suatu konflik kepentingan. Saya kira itu rekan-rekan. Jadi ini materi yang sangat penting sekali ya, sama-sama kita renungi menjadi hasil ya perkuliahan kita selama 7 kali pertemuan ya, yaitu hubungan antara filsafat dan etika dan sejarah perkembangan etika. Saya kira itu cukup ya rekan-rekan ya. Nanti bisa disimak lagi materi pembelajaran saya di YouTube ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke saya atau nanti komen di YouTube. Saya ucapkan terima kasih ya. Tidak ada yang mau didiskusikan? Cukup, Prof. Cukup, Prof. Ya, siap. Alhamdulillah. Ini tinggal nanti UTS dan UAS-nya saja. Semoga lancar semuanya. Amin. Ya, kita doakan ya yang jauh merapat ya, yang merapat semakin mendekat gitu. Ya. Ya, sama-sama ya. Izin, Liv. Terima kasih. Ya, Prof. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.